Kitab Al-Fatihah. Nanti Mas. Agak rame yo. Maring juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Umar bin Khattab ma'an Nabi Yauma Hudaybiyah. Kisahnya Umar bin Khattab beserta Nabi Yauma Hudaybiyah ketika perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai orang musyrik. Akhraja Bukhari fi tafsir an Habib bin Abi Sabit qala adaitu Aba Wa'il as'aluhu faqala kunna bisufin faqala rajulun alam tara ilal ladzina yud'auna ila kitabillah faqala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu na'am faqala Sa'lu bin Hunayf radhiyallahu anhu indahimu anfusakum laqad ra'aytuna yawmal Hudaybiyah yani sulha alladhi kana bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal musyrikin walau naru qitalan laqatalna faja Umar radhiyallahu anhu faqala alasna alaysa qatlana fil jannah qatlahum binar faqala bala qala fafima nu'tid daniyah fi dinina wa narji'u falamma yahkumullahu bainana faqala sallallahu alaihi wasallam ya ibn Khattab inni Rasulullah wala yudayyi'ani lahu abadan farja'a mughayyidan falam yasbir hatta ja'a Abu Bakrin faqala ya Abu Bakar asna 'alal haqq wa hum 'alal batil faqala ya ibn al-Khattab innahu Rasulullah wala yudayyi'ahu Allahu abadan فنزلت سورة الفتح وقد رواه البخاري أيضا في مواضع أخرى ومسلم والنسائي من طرق آخر عن سهل بن حنيف به وفي بدر الفرح يا أيها الناس اتهموا الرؤيا ولقد رأيتني يوم أبي جندل فلا أقصر على أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أردته ففي رواية فنزلت سورة الفتح فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأها عليه كذا في التفسير وقد قدم الحديث بقوله في باب الدعوة إلى الله في قصة الحديبية عن البخاري dari Miswar ibni Mahramah radhiyallahu anhu Pemarwan wafihi faqala Abu Jandal ay ma'sal muslimin aruddu ilal musyrikin faqad ji'tu musliman ala tarawna ma qad laqitu wa kana qad utiba adaban faqala
kata kata orang-orang musyrik tidak boleh sekarang masuk ke Mekah. Nah, terus kapan ya buat perjanjian 1 tahun. Nah terus itu Rasulullah ngalah, ngalah. Ngalah Rasulullah buat perjanjian dengan orang kafir. Jadi disuruh pulang. Nggak. Dia perjanjian ditulis dicekkan. Dan di situ ada Abu Jandal. Abu Jandal itu anaknya siapa ya? Anaknya Suhel. Itu sudah masuk Islam. Harus dikembalikan ke Mekah. Oleh karena Nabi disuruh kembali ke Mekah. Padahal itu sudah masuk Islam. Ini ikut Nabi. Tapi karena perjanjiannya semua orang-orang Mekah ke Madinah harus kembalikan. Dikembalikan. Itu. Padahal belum tanda tangan di perjanjian ini. Nah kemudian Umar akhirnya yang protes. Umar keras sekali kepada Nabi. Umar ini sampai ngomong begini. Kamu kan Nabi beneran kan nabinya Allah kan. Sampai ngomong. Kan itu yang salah. Kita yang benar kan. Iya tidak Nabi ya. Kenapa kita harus ngalah? Kan kita kan bisa perang. Rasulullah mengatakan begini, saya ini Nabi, saya itu Rasulullah. Saya tidak mungkin saya maksiat. Saya akan dibantu oleh Allah Ta'ala. Wala yudayuhu Allah abadan. Allah tidak akan menyanyiakan saya selama-lama. Umar perjanjian yang ngalah, yang Rasulullah itu banyak ngalah. Kalau orang Madinah datang ke Mekah, kafir tidak boleh kembalikan. Kalau orang Mekah datang ke Madinah masuk Islam harus dikembalikan. Begitu perjanjiannya itu. Umar itu mangkel sekali Umar itu. Papanya Nabi sampai ngomong ngono. Nabi kan alasan Nabi Allah, apakah kamu kan Nabi Hakon, kamu kan Nabi Allah. Kalau iya, untuk alasna alal hak, apakah kita ini di atas kebenaran, wadun al-batil dan musuh kita orang bala iya kata Rasulullah. Untuk palima nu'tidaniya bidinina idan. Kenapa perjanjiannya seperti ini? Kita direndahkan sekali. Ya. Jadi sampai begitu. Jadi ini ya, ini menggambarkan bahwa tingkatan-tingkatan imannya sahabat itu di sini. Orang yang pasrah itu Abu Bakar. Umar datang ke Abu Bakar. Abu Bakar, bagaimana? Muhammad ini kan Rasulullah. Iya. Kenapa Muhammad begini? Kok ngalah sama orang kafir? Loh, dia itu Rasulullah. Dia itu pasti tidak maksiat kepada Allah. Dia pasti nanti dibantu oleh Allah Ta'ala. Tapi ini tidak adil. Jadi Umar ini di bawahnya Abu Bakar. Imannya ini di sini ujian iman ini. Jadi ujian iman para sahabat itu ketika Hudaybiyah ini. Ini gamanya semua sudah siap perang semua. Kenapa kita disebut perjanjiannya kayak gitu? Terus Rasulullah itu ngalah saja, iya tanda tangani Rasulullah. Nah, jadi di sini kelihatan siapa yang pasrah bongkoan kepada Rasulullah? Hanya Abu Bakar. Abu Bakar ini. Abu Bakar ngomongnya persis kepada Rasulullah. Padahal itu dari muka Rasulullah. Dia itu Nabi. Dia tidak akan maksiat. Dia pasti dibantu oleh Allah Ta'ala. Yang Umar itu. Padahal enggak. Padahal tempatnya lain. Persis. Kata-katanya persis. Nah. Di sini ujian imannya. Jadi orang iman itu harus apa kata Nabi. Nabi merah kita merah, Nabi hijau kita hijau, kuning gitu loh. Tidak usah pikir pendapat saya begini. Pendapat saya ini tidak benar, perjanjian kok ngalah terus ya harus perang saja sudah. Itu tapi
Rasulullah mengatakan nanti ini kita akan umroh tahun depan. Terus turun surat Al-Fatah, inna fatahna laka fathan, ayat-ayatnya itu. Jadi ayat ini menjanjikan tahun depan itu umroh, bisa umroh. Inna fatahna itu. Dan tahun depan Mekah takluk di hadapan Rasulullah. Semuanya masuk Islam orang. Umar ini tidak ngerti, Umar yang namanya Umar kan dia orang kelas sekali, harusnya perang saja ini gitu loh. Jadi begitu ujian iman betul itu. Melihat hal-hal yang aneh yang tidak masuk akal menurut Umar. Tidak masuk akal ini. Orang Islam ke Madinah, orang Mekah yang Islam ke Madinah suruh kembalikan, orang Madinah yang kembali kafir harus tidak dikembalikan. Itu tidak adil namanya. Jadi sudah ini adalah perjanjian seperti itu. Karena namanya perjanjian Hudaybiyah ya, itu ditandatangani oleh Rasulullah. Sebab Rasulullah akhirnya ya itu tadi ujian iman. Akhirnya Rasulullah dapat turun surat Inna Fatahna Laka Mubina. Besok tahun depan itu akan dibuka kota Mekah, akan takluk di bawah kekuasaan Islam. Orang Mekah masuk Islam semua, orang Mekah, orang kafir Mekah masuk Islam semua gitu. Kita ingatkan. Kecuali orang-orang yang sudah dicatat sama Rasulullah itu si A si B sudah dibunuh itu sudah keterlaluan. Jadi sudah ada catatan dari Madinah, sudah catatan si A si B yang akan dibunuh. Kan masuk Islam, semuanya masuk Islam itu. Inilah ujian apa namanya? Ya tapi kemarin kan istrinya Abdullah bin Rawahah kan, karena ini katanya Rasulullah itu begitu, ya sudah, mata saya yang salah loh, mata saya disalahkan padahal perlu istri suaminya itu berhubungan seks dengan jariahnya, tapi karena orang yang punya junub itu tidak boleh baca Quran. Nah ini kok suami saya baca Quran, berarti dia tidak hubungan seks, jadi mata saya yang salah gitu. Itu yang benernya apa, yang benernya hadisnya gitu. Itu sampai Nabi kemarin ketawa di ceritanya. Jadi ini juga Umar begitu ya. Umar begitu getolnya sampai ngomong, ya Rasulullah, kok kan Rasulullah bener kan? Iya. Kan kita yang benar kan? Iya. Kan mereka salah? Iya. Nah, kenapa kita buat perjanjian seperti itu? Umar paling tidak senang itu perjanjian itu. Jadi apa namanya? Itu tadi semua yang didengar dari agama itu tidak usah dibantah-bantah, tidak usah ditakwil-takwili, tidak usah, udah. Jadi apa saja yang dikerjakan Rasulullah ditiru saja, ditiru, dikerjakan itu. Coba ini Umar ini cobaannya besar sekali Umar ini. Orang ahli perang, dan musuh posisinya posisi kuat, tanda tangan perjanjian yang remeh yang mengalahkan orang Islam. Tapi di balik itu ada hikmah yang besar sekali yang Umar tidak tahu ya. Jadi begini cerita terusnya ya. Ketika orang-orang Islam di Mekah mau ke Madinah diambil dibalik, disusul sama orang kafir. Itu masuk Islam, ayo sini bawa keluarkan. Disusul ke Madinah, disusul, ada beberapa orang disusul. Akhirnya apa? Akhirnya orang Mekah yang mau masuk tapi tidak ke Madinah, di pinggir hutan sana gerombol, beberapa gerombol. Nah, untuk makan ngerampok apa? Ngerampok kafilah dari Mekah. Orang Mekah kan ke Syam dagangnya, itu kembalinya mesti tidak itu, cegat, dirampok. Akhirnya bingung orang kafir, wah ini bagaimana ini, kok jadi begini, perdagangan tidak aman ini gitu. Lah kan Nabi lah, saya kan tidak menerima, itu kan urusan dia, kamu sama dia itu sudah urusan sana, nggak ngerti saya. Jadi itu akhirnya perampokan
yang yang ngerampok itu apa namanya, orang-orang Islam yang masuk Islam tapi tidak boleh ke Madinah itu dia ngerampok buat makan, tidak makan kan, dia dari Mekah kan lari saja, tidak bawa apa-apa. Akhirnya ribut mau minta damai, bagaimana nih Rasulullah ngomong ke Muhammad ini, biar orang Muhammad ini tidak, saya tidak punya wewenang, dia bukan anak buah saya kok, dia bukan anak buah saya itu, John Datu juga, itu Awakato. Kemudian banyak orang kafir masuk Islam. Kenapa? Karena waktu perdamaian itu kan nanti sesama saudara boleh saling kunjung. Utsman berkunjung ke Mekah, tidak boleh diganggu. Jadi akhirnya saya berpikir ternyata orang Islam baik ya. Akhirnya banyak yang ingin masuk Islam. Orang Mekah tuh banyak yang masuk Islam gara-gara perdamaian itu. Orang tokoh-tokohnya sing daplek ya, tapi orang-orang Islam sering berdiskusi. Kalau Khalid itu datang ke sana ke Mekah. Kan dulu-dulunya kan ke Mekah kabeh Khalid bin Walid. Sana ketemu saudara-saudaranya, apa ini? Ini sedang mempersiapkan peperangan, kalau perang sama kamu nanti. Apa itu? Ini apa ini? Ini ada apa? Uh, apa racun? Nah, kok racun pun bukan madu? Iya racun ini. Kalau saya nanti dibunuh nggak mati-mati, saya minum racun. Nanti saya bisa mati cepat, jadi enak jadi sing wong kafir. Saya kulit dulu. Lah kok ngono? Coba racun ini. Oh, kan nggak percaya, sini ambil racunnya. Saya minum ya, diminum sama kulit racun itu nggak apa-apa loh. Apa? Itu orang Mekah heran semua. Itu ya. Ternyata, Islam. Akhirnya pengen lebih Islam kabeh. Islam kabeh. Dari waktu perdamaian itu saya berkunjung itu. Orang-orang Islam dia pada berkunjung ke Mekah, katanya tidak apa-apa, dalam perjanjian tidak ada. Pokoknya tidak ada problem. Jadi akhirnya banyak orang Utsman datang ke Mekah, lihat ketemu saudaranya, kan cingkrang, kan sarungannya cingkrang, kata orang-orang Mekah, loh kamu orang kaya kok celananya cingkrang. Cingkrang itu kan untuk budak-budak itu. Kalau kita kan berlembra gini. Loh ini Rasulullah cingkrang, saya cingkrang. Orang Islam itu niru Rasulullah semua dari kamu. Kalau kamu kan tuh pakainya diseret-seret sampai kena najis. Kamu jadi itu akhirnya pada saling kenal-kenalan itu, saling berpikir. Jadi itulah masa perdamaian, banyak sekali manfaatnya kepada perkembangan Islam. Walaupun ketika Umar marah-marah itu memang kelihatannya Islam itu ngalah. Tapi ternyata tahun depannya sudah masuk Islam semua orang Mekah. Jadi masuk Islam itu memang sudah dipikir, setahun mikir. Ternyata orang Islam baik. Nah, walaupun dalam perjanjian itu nggak enak, tapi ternyata dari sekali Nabi itu kan tidak diakui oleh orang Mekah, tidak diakui bahwa dia itu kepala negara. Tapi dengan Nabi tidak berdamai, itu sudah politik, menang Nabi itu. Mau tanda tangan sama pemberontak, tanda tangan. Presiden Mekah dengan Presiden Madinah, tanda tangan. Sama-sama dalam perjanjian. Berarti orang Mekah mengakuikan Nabi itu Presiden Madinah. Asalnya kan tidak mengaku itu pemberontak itu tempat ini. Jadi banyak manfaatnya apa itu perjanjian Hudaybiyah ini yang akhirnya bisa menarik orang-orang kafir ingin masuk Islam. Begitu tahun datang, kemudian Rasulullah datang ke Makkah, sudah masuk Islam semua, berbondong-bondong semuanya. Tapi mengumumkan siapa yang masuk masjid aman, siapa yang masuk rumah Nabi Sufyan aman.
Ada yang yang lari dipenggal kepalanya, yang enggak, yang dia tidak mau masuk. Tapi kan yang mau dibunuh karena terlalu jahat sama Islam, tidak ada beberapa orang saja, tidak banyak. Bayangkan kalau orang menang gitu kan dibunuh semua itu. Orang kan dibunuh semua bisa itu, sudah kalah. Semua dimaafkan. Orang Mekah dimaafkan semua, masuk Islam. Baru Umar itu merasa bahwa memang betul Rasulullah itu ya Rasulullah, memang dia itu akan menyanyikan Islam, dia pasti dibantu Allah Ta'ala itu. Heran sekali. Abu Bakar tuh gitu, yang lainnya bingung semua. Oh, bukan hanya Umar, sahabat itu tidak setuju sama ya pada perbuatannya Nabi itu, mencari perjanjian tidak benar ini, perjanjian apa ini. Itu Masya Allah, itulah. Makanya kalau ada sunnah Nabi, kerjakan. Meskipun nggak enak kelihatannya, kerjakan aja lah. Oh, enak ini. Jenggot tuh nggak enak ini. Jenggot tuh enak sih. Contohnya, contohnya, contoh yang kecil-kecilan aja. Sudah, sudah sekarang farahuhu sallallahu alaihi wasallam binuzul Quran alaihi bil maghfirah wal fasih marji'ahu minal hudaybiyah. Ini lanjutannya, ditanya tadi Presiden Indonesia, ketika Rasulullah sudah pulang ke Madinah, ini turun ayat Inna Fatahna itu di Madinah. Raja Ahmad Anas ibni Malik al-Anhu qala sanazat ala Nabi sallam yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar marji'ahu min al-hudaybiyah. Qala Nabi sallam laqad unzilat alayya alailata ayatun ahabbu ilayya mimma alal ardi thumma qara alaihim Nabi sallam faqalu hai hani'an mari'a ya Nabi Allah bayyana Allah azza wa jalla ma yaf'alu bika wa ma yaf'alu bina fanazalat alaihi salatu wassalam min tahdiyal Fauzan al-Imam Ahmad Syekhoni baik di Madinah ini riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik turun surat ayat ya kepada Nabi SAW. Setelah pulang di Madinah itu turun ayat yang firulaka Allahumma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar agar Allah mengampuni kepada kamu dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Nah ini kan ayat ini kan mengembalikan jadi Nabi itu tidak ada punya dosa, jadi sudah benar dia perjanjian tanda tangan itu sudah benar namanya sudah oleh Allah Taala dibenarkan ini. Nah, marji'ahu minal Hudaybiyah, pulangnya dari Hudaybiyah. Pulang Nabi ayat yang sangat senang aku mendengarkannya karena tadi itu karena mengampuni dosa yang akan datang. Maka para sahabat menjawab, Hani Amaria, enak banget ini, enak banget. Mana untuk saya? Hani Amaria ya Nabi Allah. Maya falubina, bamada ya falubina. Terus itu kata Rasulullah dapat ayat seperti itu untuk kita itu para sahabat mana? Terus Allah Taala menunjukkan lagi ayat yudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Nanti Allah akan memasukkan mukmin mukminat semuanya masuk ke surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai sampai Fauzan Alimah. Ini dalam surat Al-Fatih ayat 5.
Artinya apa? Artinya perjanjian Hudaybiyah tadi sudah dibenarkan Allah Ta'ala, malah dapat ampunan, dapat pahala, dapat surga, semua orang sahabat semua dijanjikan yudkhilul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha itu sahabat. Sahabat itu dijanji masuk surga mulai masih hidup. Jadi kalau kita kan tidak tahu kita ini masuk surga apa neraka, tidak tahu, kita masih hidup. Jadi tahunya kalau sudah mati. Kalau sahabat itu sudah begitu sudah. Makanya tidak ada orang lebih mulia lebih dari sahabat, tidak ada. Makhluknya umat Nabi Muhammad itu sahabat itu paling. Akhrajahu Syekhani an Anas kama fi tafsir Ibnu Katsir wa inda Ibnu Jarir iqali inna fatahna laka fatham mubina. Dan menurut tafsir Ibnu Jarir ini dalam ayat tadi inna fatahna an Anasin dari Anas qala nazalat ala nabi marji'u min Hudaybiyah lahum Haro al-Hadiyah fil Hudaybiyah fasabu qalitu al-Ka'bah wal khuzi wa qala qad unzilat alayya ayatun habba ila dunya jami'an fa qala inna fatahna laka fatham mubina ya Allah mar'atan min lambika amal akhar ila azizan. Jadi inna fatah ini adalah ketika Nabi sudah pulang dari Hudaybiyah. Apa yang dikerjakan di Hudaybiyah? Di Hudaybiyah itu orang mau masuk umroh dicegat, tidak boleh. Khilaf bainahum dihalang-halangi. Bapak Nusukim dan di antara pekerjaan umrohnya. Tidak boleh, tidak boleh. Padahal sudah nyata halangi panaharol hadiah. Maka nyembelih korban fil Hudaybiyah di Hudaybiyah. Ashabuhu dan semua sahabat-sahabatnya mufatul api wal khuzni untuk menghilangkan kesusahan. Qala laqad unzilat alayya ayah ahabu ilayya min dunya jami'an. Telah turun kepadaku surat ayat tadi inna fatahna tadi. Inna fatahna kamila jawab kamila. Itulah Faqala ashabu hani'an laka ya Rasulullah, enak itu engkau sudah dimaafkan. Terus apa untuk saya? Terus untuk orang sahabat yuk sirah mu'minah berat dan hadin tajiri minta sihal anhar itu. Hadisnya begitu terusnya. Wa akhraja Ahmad an Mujammi' Ibni Jariyah al-Ansari radhiyallahu anhu wa kana adzal qurra'i alladzina qara'ul qur'ana qala syahidina al-Hudaybiyah falaman sarafna anha idzan nas yunfiruna al-aba'ira faqala nas ba'dhum li ba'dhin ma lin nas qalu uhiya ila Rasulullah sallam fakhrajna ma'an nasi nujiba fa idza Rasulullah sallam qala hadi inda sura'il qawmim qala la wallahi la nuqatilu haula'i thumma qada fi safinatin falahiko fi farisin akhraja Abu Nu'aim Jalail an Abi Hurairah wa Tabrani wa Ibnu Abi Dunya an Sahmi bin Hab wal Bahaqi an Anasin nama zati pasal ta'ti ahadithul ubur ta'dib Ibnu Waqqas Ibnu Abi Waqqas Ijlata Yamal Qadisiyah
Abiha qalu hujri ibni adi ma yamna'ukum an ta'buru ila haula'il adi illa hadhihi fah yakni tijlah fama kan nafsin an tamuta illa billah kitaban mu'ajjala thumma farasahu falamma aqmana falamma ra'ahumul adu qalu diwanun barubu akhrajahu ibnu abi hatim. Ya, di sini ya semacam tadi ya. Oh, bukan salah. Dari Ahmad bin Zariyah Al-Ansari adalah salah satu qura'nya Rasulullah ya. Dari Mujammi bin Zariyah Al-Ansari ini suaranya indah sehingga jadikan qura'. Coba baca Quran Mujamma. Ini pada qura' qura' juga. Kemudian apa? Bahkan Quran oleh Hudaybiyah kata Mujma' saya ikut ketika perang Hudaybiyah. Perang Hudaybiyah saya ikut. Kita kumpul di sana di Hudaybiyah. Orang-orang itu mempercepat laginya kuda, laginya unta. Maka tanya ada apa ini kok dipercepat laginya? Mereka menjawab telah diwahyukan kepada Rasulullah suatu ayat yang menyenangkan yaitu inna fatahna laka fathan mubina. Ketika orang sudah kumpul semua di depan Rasulullah membacakan inna fatahna laka fathan mubina. Ini sudah pulang dari Hudaybiyah. Allah jurun man ashabi Rasulullah min ashabi Rasulullah ay Rasulullah awafat huwa wala wallazi nafsu Muhammadin biyadihi inna fatsun pada kalau hadis. Jadi ketika membaca surat Inna Fatahna ini ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, apa ini tandanya kota Mekah akan kalah, akan ditaklukkan oleh Islam, Fatsun, Fatu Makkah? Apa betul itu? Rasul menjawab, iya, demi Allah, balagi Nabi Muhammad jadi Inna Fatsun. Ini ayat ini adalah ayat menunjukkan akan jatuhnya kota Mekah. Dan takutnya kota Mekah. Rawahu Abu Dawud fil jihad kama fi tafsir Ibnu Katsir. Akhrajal Bukhari al-Bara wala ta'uduna antum al-fatha fatha Makkah. Dari Bara kamu semua memperhitungkan tentang kemenangan taklukan kota Mekah. Wakana Fathu Makkah fatham. Dan ini betul-betul Fathu Makkah itu bukan betul-betul dari Ridwan Yaumal Hudaybiyah. Dan saya katakan bahwa Fathu Makkah itu mulai perjanjian Hudaybiyah itu sudah termasuk Fathu Makkah ya. Jadi kalau dulu ditentang oleh Umar, Fathu Makkah itu wah kalah ini kalau Hudaybiyah ini. Ternyata mulai ada perjanjian Hudaybiyah itulah mulai Fathu Makkah. Ini sahabat yang lain berkomentar begitu. Pertama kita tafsir Ibnu Katsir. Para jahil maksudnya baru nahu wajah makuna naudul kata illa yaumul hijjah. Jadi dari Jabir ini, dari kita para sahabat itu menghitung Fathu Makkah itu mulai dari Hudaybiyah. Jadi 1 tahun sebelum Makkah jatuh itu sudah penandatangan Hudaybiyah itu sudah berarti sudah Fathu Makkah itu sudah Makkah takluk itu sudah. Kan ternyata begitu dalam itu sudah pada masuk Islam orang kafir. Nah inilah beberapa
Sudah kelewat. Sudah kelewat jam 10 ya. Mari kita yuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika. اللهم اغفر امين صلاه تنجينا بها من الاهل والافات واغفر لنا بها جميع الحاجات والمشكلات الا رفعنا بها الى الدرجات من جميع الأمل. اللهم انا نسالك زيادة في العلم والرزق وما من الموت والنجاة من النار والنسب ربنا هب لنا آمين. ذرية ربنا سب عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم انصر أمة محمد اللهم ألف قلوب آمين. النصيرا يا قوي يا متين لا إله إلا أنت آمين. ربنا آتنا آمين. سلام الحمد لله آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قال الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturun nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atur nuwun nyuwun pamit. Assalamualaikum. Sita tua. Ganti siapa? Enggak sih.